Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Jamaah jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Permukorpri Gayam Sukoharjo. Kita lanjutkan kajian kita membahas buku panduan muslim. Ya, ini sekarang kita masuk pada bab yang terakhir. Bab yang terakhir, bab yang ke-6 dari buku ini, yaitu terkait dengan zikir dan doa. Zikir dan doa. Namun sebelumnya saya itu kagum, Pak. Tadi saya kesini itu di pinggir jalan banyak orang nobar, Pak. Kenapa? Tak kira jenengan ya, nggak ajak nobar gitu kan? Tak kira panitia, kenapa? Ngirim pesan ke Losat, hari ini kajiannya diganti nobar gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istiqomah ngaji. Orang yang bisa istiqomah, apalagi godaannya besar, itu orang yang dapat karomah. Orang yang dapat karomah. Jadi orang yang dapat karomah itu bukan orang yang sakit mabur nih, dibaca orang mempan. Orang yang dapat karomah itu orang yang istiqomah. Al istiqomatu karomah. Orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang dapat karomah. Coba ikuti saya. Al istiqomatu karomah. Al istiqomatu karomah. Al istiqomatu karomah. Artinya sebenarnya apa? Istiqomah ini pun apa? Karomah. Jadi kalau orang bisa istiqomah apa? Ya semuanya. Istiqomah ngaji, istiqomah amal soleh. Misalkan ya, orang sholat berjamaah di masjid, sholat subuh ya mangkat, sholat duhur ya mangkat, asar ya mangkat, maghrib ya mangkat, isya ya mangkat. Bisa istiqomah. Itu orang-orang yang dapat apa? Karomah. Tapi kalau berangkatnya, kalau pas ya semangat berangkat, maghrib banyak temennya berangkat, subuh apalagi seperti saat ini, Pak. Jam pinten saat ini ke subuh ini, Pun? 4 kirang, Pak. Jadi ini di mana-mana di masjid itu berkurang jamaahnya, Pak. Karena baru mulai krip-krip pun koma tok. Waduh, budget. Nih. Baru enak-enak, apalagi habis nonton bola. Aduh, ya ini. Orang kalau bisa istiqomah, Pak, jaga ibadah itu karomah. Mirip, Pak. Orang yang bisa sholat malam. Saya nambahan. Tapi itu biasa, Pak. Misalkan dia hari bulan Ramadan, orang bisa sholat malam rutin 11 rakaat, bahkan ada yang 23. Tapi masalahnya adalah selesai Ramadan ya, selesai. Coba kalau orang bisa istiqomah sholat malam 1 rakaat saja, Pak.
sepanjang tahun. Satu rakaat aja, walau rakaatan, meskipun satu rakaat. Hebat badan, hebat badan, hebat. Jadi orang yang bisa istiqomah, apalagi ketika godaannya besar, wah, itu Pak, luar biasa Pak. Apalagi kayak hari ini sudah malam minggu, malam apa nih? Wah, tak kira malam minggu. Saya ini kebanyakan urusan. Tadi pagi itu saya ini mahasiswa datang tanda tangan. Di antaranya tanda tangan itu minta tanda tangan izin nanti nobar di kampus. Wah, ini mahasiswa juga nobar ini di kampus. Ada sampai maghrib. Maghrib sampai rumah. Ini pengajian di Fathur Rahman terus ke sini gitu. Bismillah. Yang penting istiqomah. Oke, mari kita lanjutkan kajian kita membahas buku ini. Kita masuk terkait dengan zikir dan doa. Zikir dan doa, dan mungkin kita agak singkat saja karena saya itu sudah tahu apa yang ada di pikiran bapak-bapak sekalian gitu ya. Doanya, pengajiannya jangan lama-lama gitu ya. Amin gitu ya. Ini meskipun ikut pengajian nanti sambil buka HP Pak, lihat skor gitu ya. Oke, coba dibaca, mungkin ada yang baca, singkat saja. Baca, singkat. Bab 4 gitu. Nah ini pakai mic, enggak apa-apa. Malu-malu, lempar-lemparan. Ya silakan. Ya nafsan baca, yang keras. Bab keempat, baca dari atas. Dari atas, bab keempat. Berhenti dulu. Bab keempat. Bab keenam. Berarti sudah 5 bab nggih? Kalau tanggal sini, kalau uji sien 5 bab yang awal itu apa Pak? Waduh. Padahal ini kajian ini enten apa senekin Pak nggih? Pengajian ada senek itu gampang masuk Pak. Sing masuk apa? Senekin. Lah bukti ditanya nggak bisa jawab, rugi nih. Jadi buku ini, buku panduan Muslim soal Quran dan Sunnah, ini ada 6 bab. Ringkasan dari ilmu agama. Bab pertama ini pendahuluan tentang pentingnya ilmu, tentang bahwasanya beragama itu butuh dalil, bahwasanya hidup itu tidak untuk hal yang sia-sia, tapi untuk ibadah pada Allah. Bab kedua tentang akidah dan tauhid. Ini inti agama. Inti agama adalah akidah dan tauhid. Ini kalau ujian mungkin nggak ada yang lulus itu Pak. Coba saya tanglet satu aja, Wan jenengan Pak. Wan. Nanti kalau nggak bisa jawab, seneknya diambil. Apa bedanya akidah dan tauhid? Apa bedanya akidah dan tauhid? Napa? Waduh. Tauhid mengesahkan Allah, akidah pedoman. Pedoman dari Allah dan nabinya. Mungkin ada yang ini yang baru datang, Pak Amir. Bedanya akidah dan tauhid, Pak. Bedanya akidah dan tauhid. Akidah keyakinan, tauhid mengesahkan Allah. Monggo depan ujuk sien, Pak. Alhamdulillah. Ini udah kita bahas mungkin berapa tahun yang lalu nggih. Kita mulai kajian tahun berapa nggih? 2000. Nggih. Jadi akidah itu umum. Suatu yang diyakini, aqdun artinya ikatan. Ikatan yang kuat. Akidah itu suatu yang diyakini dengan kuat dan itu umum. Iman pada Allah, malaikat dan yang lain-lain. Tauhid lebih khusus. Tauhid itu kaitannya dengan Allah. Dan lebih khusus lagi tauhid adalah pengesaan Allah, menunggalkan Allah. Sehingga tauhid itu bagian dari akidah. Bagian dari
Akidah lebih umum. Nah, ini bab kedua nggih tentang akidah dan tauhid. Telah kita jelaskan tentang rukun iman, tentang syahadat, tentang syirik, sebab-sebab penyimpangan akidah dan yang lainnya. Kemudian bab yang ketiga kita bahas di buku ini terkait dengan adab dan akhlak. Mungkin kita hanya singkat nih saat itu kajiannya. Adab dan akhlak. Seorang mukmin tidak hanya dia beradab pada Allah, nyembah Allah, tapi juga dia baik dengan hubungannya manusia. Hubungan vertikalnya dengan Allah bagus, ibadah. Tapi juga hubungannya secara horizontal dengan manusia juga baik. Jadi jangan sampai nanti ada orang sholatnya rajin, ngajinya nggih rajin, nyen utang ranyaur. Enten mboten? Lah ini tidak bagus. Jadi orang muslim itu ibadahnya bagus, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia juga bagus. Ketika dia janji, ketika dia berhutang atau yang lainnya, ya ditepati. Jangan sampai nanti kemudian orang itu kelihatannya dia menjaga agama, ibadahnya mempeng, tapi akhlak dengan orang lain tidak bagus. Tidak bagus. Ini juga tidak bagus agamanya. Kemudian bab yang keempat yang telah kita bahas juga, yaitu kaitannya dengan fikih, kaitan dengan syariat, yaitu tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah kaitannya tata cara ibadah pada Allah, mulai dari thaharah, salat, puasa dan yang lainnya. Kemudian setelah itu fikih muamalah, ada nikah, jual beli, warisan, dan yang terakhir kita bahas dulu adalah tentang apa? Tentang makanan ya, tentang makanan. Kemudian bab kelima yang kita bahas kemarin adalah terkait dengan apa? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk bab ini, bab yang keenam terkait zikir dan doa. Kita hanya intronya saja, Pak. Keutamaan zikir dan doa. Adapun nanti spesifik misalkan bacaan zikir dan doa setelah salat, kita bahas berikutnya ya. Kita bahas berikutnya, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian nanti ada zikir-zikir dari Al-Qur'an, zikir-zikir dari As-Sunnah dan seterusnya. Kita bahas pada kesempatan ini keutamaan zikir dan doa. Baca dulu, silakan sedikit aja. Orang muslim hendaknya selalu berusaha menyibukkan dirinya dengan berzikir dan berdoa pada setiap keadaannya. Zikir secara bahasa artinya mengingat Allah serta doa yang meminta. Namun setelah zikir dan doa seringkali dipakai untuk menyampaikan satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Jamarullah zikir dan doa. Apa bedanya? Zikir secara bahasa artinya adalah mengingat. Eling. Eling. Doa artinya meminta. Ya, jadi kalau zikir itu mengingat Allah, kalau doa minta pada Allah. Tapi seringkali dua ini digunakan menggantikan satu dengan yang lainnya. Ketika orang berzikir, sebenarnya dia berdoa. Ketika orang berdoa, dia juga berzikir. Di antaranya dalam menunjukkan ini adalah hadis yang sangat terkenal, hadisnya Musa. Hadis Qudsi, kisah tentang Musa. Suatu ketika Musa pernah minta pada Allah. Musa mengatakan, "Ya Rabbi alimni syai'an ad'uka wa azkuruka bih." Ya Allah, ajari aku dengan satu doa yang mana aku zikir dan doa dengannya. Menunjukkan zikir dan doa dari satu, Pak. Ad'uka wa azkuruka bih. Nah, kemudian Allah menjawab, "Qul ya Musa." Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Musa menjawab, "Ya Rabb, qulu ibadaka yaquluna hada." Ya Allah, wahai Tuhanku, seluruh hamba-Mu mengucapkan hal ini. Atau kalau dalam bahasa sederhananya, biasa. Biasa apa? Biasa. Ini biasa, bacaan biasa la ilaha illallah, semuanya juga mengucapkan itu. Pengen diajarin bacaan yang sakti. Bacaan yang apa? Pokoknya yang khusus, yang istimewa. Maka Allah marah. Qul ya Musa. Katakan wahai Musa, law anas samawati sab', andai kata langit yang 7 wa amirahunna ghairi, dan penghuninya selain aku, wa aradina sab', dan bumi yang 7 fi kiffah, ada dalam satu daun timbangan, wala ilaha
illallah. Fi kifah, dalam timbangan yang lainnya, la mallat bihinna la ilaha illallah. Pasti akan lebih berat, akan jomplang bacaan la ilaha illallah. Andai kata langit yang 7 dan penghuni selain Allah dan bumi yang 7 dalam satu daun timbangan, dan ucapan la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lainnya, berat mana? La ilaha illallah, menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Hadis ini juga berfaedah, yaitu bahwasanya zikir dan doa itu kadang-kala sama. Sama. Ucapan la ilaha illallah ini zikir atau doa? Zikir nama doa, Pak? Zikir nama doa, Bu? Zikir atau doa? Waduh, ini kena senangnya belum dimakan ini, Pak. Jelas di awal hadis Musa minta sesuatu yang digunakan untuk zikir dan doa. Kemudian Allah ajari, katakan ya Musa. Berarti Allah itu jawab doanya Musa, betul? Menjawab, mengabulkan permintaan Musa, minta bacaan untuk zikir dan doa. Jadi ucapan la ilaha illallah zikir atau doa? Dua-duanya. Ya zikir ya doa. Untuk itu Allah jawab dengan bacaan itu, menunjukkan ini bacaan zikir sekaligus bacaan doa. Ini mirip misalnya ngeten. Misalkan jenengan gak ada utang, ngapunten nggih? Misalkan, ini kita ya mboten enten sing gak ada utang kita ini. Kemudian jenengan salat, jenengan tidak doa, ya Allah, lunasi utang mboten. Jenengan namung salat, nangis kali Gusti Allah. Kinten-kinten Allah itu paham mboten maksud jenengan? Maksud mboten? Ngerti. Jangankan Allah, misalkan nggih, anak lanang biasanya orang mijeti wong tua nggih, tiba-tiba datang mijeti mboke, mijeti pake itu nggih. Bapaknya dipijeti ibunya. Kira-kira ibunya atau bapaknya kerasa mboten? Kerasa. Dengaran men gitu nggih. Kok biasanya enggak ini pasti enteng ngoten le. Ngoten kok, Pak. Ngoten kok, Bu. Padahal apa? Ya pasti itu. Ada maksud pasti, ada permintaan tertentu. Meskipun nggak diucapkan, ya diucapkan. Jadi ketika orang itu mendekat Allah dengan zikir-zikir tertentu, sebenarnya itu doa juga. Dia minta sesuatu pada Allah, minta sesuatu pada Allah, dan Allah akan tahu. Bahkan meskipun dia tidak meminta, meminta. Sudah, misalkan orang punya masalah istighfar. Untuk itu ketika ada seorang ulama ditanya, ada orang sambat ya, dia mengeluh, kemudian minta solusi. Ya Allah, ya wahai ulama, saya lupa namanya, seorang salaf, dia nggak punya anak itu ya. Kemudian dinasihatin tahu apa? Banyak istighfar. Datang lagi orang mengeluhkan apa? Biasanya memang kalau ulama begitu, Pak, orang mengeluh, jarang orang punya uang gitu. Tapi ada masalah datang gitu. Wah, itu repot itu. Kekeringan, mengeluhkan pada ulama tersebut. Ada yang ini belum barak atau yang lainnya. Jawabannya sama, banyak istighfar. Banyak istighfar. Ada orang mengeluhkan yang lain lagi, jawabannya surah apa? Istighfar. Kemudian muridnya celuluk mengatakan, ini kok semuanya solusinya apa? Istighfar. Apa enggak ada solusi yang lainnya? Kemudian dia mengatakan, apa kamu tidak membaca firman Allah Ta'ala? Ya. Faqul tastaghfiru. Gimana ayatnya itu? Innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum bidarar wa yumdid bi amwal, dan seterusnya. Menunjukkan istighfar itu jalan keluar dari hal-hal tadi. Hujan tidak turun, belum dikaruniai anak, ini dan itu, sudah istighfar pada Allah, banyak istighfar. Allah akan tahu problem-problem kita dan Allah akan penuhi problem-problem itu dengan banyak istighfar saja. Bahkan meskipun kita tidak minta pada Allah, tapi Allah Maha tahu atas hajah-hajah kita, keperluan-keperluan kita.
Jadi orang yang zikir pada Allah sebenarnya dia doa pada Allah. Sebaliknya, orang yang doa pada Allah, dia adalah orang yang zikir pada Allah. Orang itu ketika banyak minta pada Allah, menunjukkan apa? Mengagungkan Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Jadi kalau orang itu dia banyak minta pada Allah, bagus, Pak. Tapi kalau minta pada manusia, itu kehinaan. Untuk itu disebut dalam banyak dalil, dalam banyak ayat, Allah itu benci dengan orang-orang yang tidak doa pada Allah, tidak minta pada Allah. Di antaranya yang mungkin saya sebutkan di sini, yaitu dalam surat surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Tuhanmu, doalah kepada saya, kepada Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, akan kau penuhi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Padahal ini pembahasan tentang apa? Doa. Kalau doa pada Allah dikabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maksudnya orang yang tidak sering doa, tidak doa pada Allah, itu dianggap orang sombong, dianggap orang yang tidak ibadah pada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh akan aku masukkan ke dalam neraka yang apa? Yang hina, dalam kondisi hina. Jemaah Allah, zikir dan doa adalah amalan yang utama, dan di sana banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaannya. Saya sebutkan di antaranya secara singkat. Yang pertama, zikir dan doa ini perintah Allah. Perintah Allah. Dalam banyak ayat, di antara dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, zikran katsira. Jadi bukan sekedar perintah zikir, Pak, tapi perintah untuk zikran katsira, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Jangan hanya ingat Allah ya ketika butuh, jangan hanya ingat pada Allah datnyeng, sekarang ingat besok lali. Jangan. Ingat pada Allah, zikran katsira. Menunjukkan ini perintah, dan asalnya perintah itu lil wujub, untuk suatu yang wajib. Dan perintah ini tidak gugur dalam kondisi apapun. Zikir itu satu ibadah yang mana tidak gugur apapun kondisinya. Ibadah yang lainnya pasti ada sebab terhalang dari ibadah itu. Contohnya, orang misalkan puasa, kalau tidak mampu ya tidak puasa. Orang sholat, misalkan wanita sedang haid, sedang nifas, sholat tidak? Tidak. Orang misalkan sedang hadas, junub, sholat mboten? Mboten. Tapi kalau zikir dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi junub sekalipun, boleh tidak zikir? Orang junub nggih, habis mandi habis mungkin dia mimpi basah dan yang lain, zikir asal mboten? Asal. Tidak disyaratkan kondisi suci. Zikir. Dan juga zikir tidak perlu modal. Bahkan misalnya jenengan ya, misalkan ngantuk, kemudian layah-layah, kemudian sambil zikir, asal mboten? Boleh. Santai sambil kriip-kriip. Boleh, Pak. Jadi zikir itu boleh dalam kondisi serius di masjid, duduk zikir semangat, boleh. Kondisi santai sambil layah, boleh enggak? Boleh. Jadi zikir itu bisa dalam kondisi apapun. Dengan kondisi semangat, bahkan dengan kondisi santai pun juga bisa. Juga bisa menunjukkan keutamaan zikir. Di sana ada beberapa keutamaan zikir. Yang pertama, ini dalam buku ini saya sebutkan ya. Coba dibaca yang pertama. Tidak langsung keutamaan zikir. Pertama, bawahnya. Pertama, Allah akan selalu menemukan hamba yang berzikir padanya.
Ya, keutamaan yang pertama bagi orang-orang yang berzikir adalah Allah akan ingat orang yang berzikir. Orang yang ingat Allah akan diingat Allah. Sebaliknya orang yang tidak ingat Allah tidak mungkin digubris oleh Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalnya. Untuk dalam ayat fadhkuruni adzkurkum, dan ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Wazkuruni wala takfurun, dan syukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Orang yang ingat Allah, Allah akan ingat. Jadi kalau misalkan jenengan deh, kok misalkan kalau banyak masalah di rumah, ada masalah di kantor, ada masalah, mungkin punya masalah finansial, mungkin punya ini, punya itu, mungkin sebabnya kenapa? Ya kita nggak ingat Allah. Kalau kita merasa kok Allah tidak ingat kita, Allah kok tidak menolong kita, Allah tidak membantu kita, mungkin sebabnya kita lalai dari Allah, lalai dari zikir. Zikir. Orang yang banyak zikir akan diingat oleh Allah. Yang kedua, singkat-singkat saja. Yang kedua, itu menunjukkan hati. Orang yang senantiasa mengingat Allah hatinya akan menjadi hidup. Baik. Yang kedua, keutamaan zikir juga adalah zikir itu menghidupkan hati. Bahkan dalam hadis disebutkan masalul ladzina yadhkuru rabbahum, perumpamaan orang-orang yang ingat Tuhannya, zikir kepada Tuhannya. Waladzina la yadhkuru rabbahu, dan orang-orang yang tidak ingat Tuhannya, masalul hayyil wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, orang yang zikir pada Allah, orang yang hidup. Orang yang tidak zikir, tidak ingat Allah, orang yang mati. Meskipun jasadnya masih hidup, tapi sejatinya apa? Hatinya mati. Jadi kalau orang tidak zikir, mayit, dia mati. Meskipun fisiknya masih hidup, tapi sejatinya dia mati. Ini monggo banyak zikir pada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup hatinya, hidup di sisi Allah. Bukan menjadi orang yang fisiknya masih hidup, jasadnya masih hidup, tapi jadinya mati. Sudah tidak ingat Allah, tidak ingat Tuhannya. Yang ketiga, kita perhatian sebenarnya yang dicari kepada Allah adalah mengingat dan memuji Allah. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan zikir juga yang lainnya adalah ini dalam hadis kalau kita ada kitab namanya Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama tentang niat, kedua tentang apa? Rukun Islam, rukun iman dan seterusnya. Nanti hadis yang keempat ditambah nanti zawaidnya, tambahan Ibnu Rajab sampai hadis ke-50. Ini hadis penutupnya. Ada seorang sahabat bertanya, ini hadis ke-50 ya. Jadi tambahan Arba'in Nawawi 50. Ada seorang bertanya pada Rasulullah. Laki-laki ini mengatakan demikian, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu banyak. Ada ini. Intinya dia bingung. Dia apa? Bingung. Kemudian dia mengatakan, intinya apa sebenarnya? Intinya apa? Apa? Mungkin itu modelnya kayak kita, Pak. Enggak mau pikir apa? Rumit gitu. Intinya itu apa itu? Jadi inti Islam itu apa? Apa intinya yang saya bisa pegang? Saya sebenarnya pengen mengamalkan Islam, tapi saya itu tidak mungkin paham yang ribet-ribet itu. Mungkin saya nggak bisa mengamalkan semuanya. Tapi intinya apa? Saya pengen amalkan. Saya pengen amalkan. Maka Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Yaitu senantiasa hendaknya lisanmu, lidahmu ratban, basah. Rotban basah, rutob kurma basah, ya, rutoban dari kata yang sama, ya. Senantiasa lisanmu rotban min dzikrillah, basah mengingat Allah, banyak zikir pada Allah. Jadi inti dari Islam, inti syariat Islam, inti dari ibadah itu apa? Zikir. Zikir. Tapi juga jangan kebablasan, Pak, kayak orang sufi, Pak. Orang apa? Sufi. Salat yang penting apa? Eling, rasa salat. Enten.
Nah tadi, yang penting eling, yus eling yus. Jadi sholat itu penting eling, yus eling bisa sholat. Nah ini salah itu, salah. Ini gagal paham. Atau kalau bahasa kerennya apa? Keterbelakangan intelektualitas. Bahasa kasarnya apa? Ya bodoh gitu. Jadi inti dari sholat iya zikir. Tapi bukan berarti ketika sudah ingat Allah kemudian tidak sholat. Ini kesimpulan yang salah. Kembali ke sini. Jadi di antara keutamaan zikir adalah adalah apa? Adalah bahwasanya zikir itu inti dari ibadah. Inti dari syariat Islam, yaitu ingat pada Allah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah mengingat Allah. Yang keempat, terakhir, zikir adalah pahalanya yang begitu besar. Jika dapat dilakukan apapun dan dalam kondisi apapun. Untuk dan bacaan zikir pun bermacam-macam. Sekarang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya. Zikir dapat dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, istighfar, hamdalah, alhamdulillah, atau yang lainnya. Ya baik. Jamaah rahmatullah, zikir adalah amalan sederhana tetapi pahalanya luar biasa. Jadi zikir itu amalan sederhana, tidak butuh modal, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Banyak sekali dalil tentang ini ya. Di antaranya kalimatani khafifatani. Ya. Ada 2 kalimat yang ringan, ringan. Habibatani Rahman, tapi kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat di timbangan. Tsaqilatani fil mizan. Yaitu kalimat apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah. Gimana? Subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Ya. Kalimat sederhana dicintai oleh Allah ya. Dan dia ringan di lisan ya, tapi cintai Allah dan berat di mizan ya. Dan juga ada hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan zikir. Kalimat sederhana tapi pahalanya besar sekali ya. Dan insya Allah akan kita bahas ya, pada pertemuan berikutnya. Dan usahakan kita ambil hafalkan Pak. Ini soalnya kalau hanya dibahas tanpa dihafalkan ya nanti percuma itu ya. Kita akan hafalkan mulai dari bacaan zikir dan doa setelah sholat, kemudian zikir pagi dan petang, dan seterusnya. Ini sengaja guys saya taruh di bagian akhir dari buku ini untuk mudah dihafal, dihafal. Ya. Baik, demikian kajian malam ini sengaja guys kita agak singkat. Saya ingin mengabulkan permintaan Bapak. Demikian awalam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.